Salam kerahiman. Hari ini 31 Agustus. Besok kita akan masuk ke tema yang baru. 31 Agustus kita akan bicara tentang doanya Suster Faustina, tentang kasihnya kepada Allah di 18:10 dan 18:11. Kita masuk ya ke doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 18:10. Hari ini aku mempersiapkan diri akan kedatangan Sang Raja. Apakah aku ini dan siapakah Engkau, oh Tuhan, Raja kemuliaan yang kekal? Oh hatiku, apakah Engkau sadar akan siapa yang datang kepadamu hari ini? Ya, aku tahu, tetapi anehnya aku tidak mampu menangkapnya. Oh, dia bukan hanya seorang raja, tetapi dia adalah Raja para raja, Tuhan para tuan. Di hadapannya segala kekuatan dan penguasa gemetar. Hari ini ia datang ke dalam hatiku. Nah, aku mendengar dia mendekat. Aku keluar untuk menjumpai dia dan mempersilahkan dia masuk. Ketika ia memasuki tempat tinggalnya di dalam hatiku, jiwaku dipenuhi dengan sikap hormat yang sedemikian hikmat, sehingga ia gemetar ketakutan tersungkur pada kakinya. Yesus mengulurkan tangannya kepada jiwaku dan dengan ramah ia mengizinkannya duduk di sampingnya. 18:11. Ia meyakinkan jiwaku sambil berkata, "Lihatlah, aku sudah meninggalkan tahta surgawiku untuk bersatu dengan Engkau. Apa yang Engkau lihat hanyalah sebagian kecil, dan hatimu sudah dimabuk cinta. Betapa hatimu akan tercengang-cengang kalau engkau melihat aku dalam segenap kemuliaanku. Tetapi aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa kehidupan kekal sudah harus dimulai di bumi ini melalui komuni kudus. Setiap komuni kudus membuat engkau mampu menyatukan diri dengan Allah sepanjang masa. Maka hai Rajaku, aku tidak minta suatu pun darimu meskipun aku tahu bahwa engkau dapat memberikan kepadaku segala sesuatu. Aku minta kepadamu hanya satu hal. Jadilah selalu Raja di hatiku, ini sudah cukup bagiku. Aku mempersiapkan diri akan kedatangan Sang Raja. Siapakah aku ini? Apakah aku ini? Apakah sadar siapa yang akan datang? Kalau raja yang besar, yang luar biasa datang, atau contoh, kalau presiden mau datang, pasti yang menyiapkan diri, yang menyambut kedatangannya pasti adalah orang-orang penting, orang-orang pangkat. Nah, di sini Suster Faustina bilang, apakah aku ini? Apakah sadar siapa yang datang? Yang mau datang itu adalah raja yang luar biasa. Siapakah engkau? Raja kemuliaan kekal. Dia adalah Raja para raja, Tuhan para tuan. Di hadapannya segala kekuatan dan penguasa gemetar. Jadi tadi saya bikin perbandingan, presiden aja kalau mau datang, yang nyambut itu orang-orang pangkat, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang yang spesial. Sekarang yang mau datang itu adalah raja dari segala raja, Tuhan dari para tuan. Lebih besar, lebih berkuasa, lebih dari hanya sekedar presiden. Suster Faustina merasakan betapa dirinya sangat kecil, enggak berdaya. Kok Tuhan mau datang? Ya, kok Tuhan yang begitu luar biasa, raja dari segala raja, mau datang? Dia datang ke dalam hatiku. Dia mendekat.
dan aku mempersilahkan dia masuk. Ketika dia masuk ke tempat tinggalnya di dalam hatiku, jiwaku dipenuhi rasa hormat sehingga gemetar ketakutan tersungkur pada kakinya. Itu yang dialami oleh Suster Faustina. Raja segala raja, Tuhan dari para tuan, segala kekuatan penguasa tunduk padanya, dia mau datang. Siapa saya? Dia datang, dia mendekat, dan dia masuk ke dalam diri saya. Dia tinggal di dalam hatiku. Bahkan dia sampai merasa gemetar dan duduk di kakinya. Yesus mengulurkan tangannya dan dengan ramah ia mengizinkan aku duduk di sampingnya. Jadi dalam posisi dia tersungkur pada kakinya, Tuhan Yesus mengajak Suster Faustina, mengajak jiwa Suster Faustina untuk duduk di sampingnya. Itu pengalaman Suster Faustina sekali lagi setelah menerima komuni kudus. Ia meyakinkan jiwaku, ya, Tuhan meyakinkan Suster Faustina bahwa lihatlah, aku sudah meninggalkan tahta surgawi untuk bersatu dengan engkau. Tuhan Yesus meninggalkan tahta surgawi, turun ke dunia untuk bersatu dengan manusia, dengan Suster Faustina, dengan kita semua, anak-anaknya yang dikasihinya. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil dan hatimu sudah dimabuk cinta. Keagungan, kemuliaan yang dialami, yang dilihat oleh Suster Faustina itu adalah baru sebagian kecil. Tapi Yesus bilang engkau sudah dimabuk cinta. Betapa hatimu akan tercengang kalau melihat aku dalam segenap kemuliaanku. Kalau melihat keseluruhan kemuliaan Tuhan, ya, baru melihat sedikit aja sudah seperti itu. Aku ingin memberitahukan, nah ini pesan buat Suster Faustina juga buat kita semua, bahwa kehidupan kekal sudah harus dimulai di bumi melalui komuni kudus. Kehidupan kekal, Yesus bilang, sudah mulai di bumi, yaitu melalui komuni kudus. Pada saat komuni kita menerima tubuh Kristus, kita membuat Yesus ada dalam hati kita, bersatu dengan kita, dan kehidupan kekal itu sudah dimulai pada saat itu. Setiap komuni kudus membuat engkau mampu menyatukan diri dengan Allah sepanjang masa. Sekarang komuni kudus jadi barang yang mahal sekali, ya. Kita selalu live streaming online. Mulai ada offline, tapi juga terbatas hanya orang-orang tertentu. Ada pembatasan dari segi umur, juga dari segi kapasitas ruangan. Nggak bisa sembarang orang seenaknya atau seleluasa mungkin ikut perayaan Ekaristi. Tapi di sini dikatakan kehidupan kekal itu dimulai pada saat kita menerima komuni kudus. Maka rindukan, nantikan kesempatan untuk kita bisa menerima komuni kudus. Karena dikatakan oleh Tuhan, membuat engkau mampu menyatukan diri dengan Allah sepanjang masa. Memampukan kita bersatu dengan Allah sepanjang masa. Contoh, ya, sebelum masa COVID, saya dan Haryanto setiap pagi selalu pergi ke perayaan Ekaristi. Misa jam 6 sampai setengah 7, setelah itu lanjut dengan adorasi 15 menit, 30 menit, ya. Setelah itu pulang ke rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Bukan saya dan Haryanto saja, di dalam kapel itu mungkin jumlahnya lebih dari 100 orang. Kita setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi, menerima komuni kudus. Itu yang
Sekarang kami rindukan untuk bisa mengalami hal tersebut. Apalagi setelah menggali rahmat, saya memang memberikan penjelasan, tapi sekaligus saya juga mendapat keuntungan, mendapatkan hal-hal yang baru. Yang tadinya saya nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Ternyata di dalam Komuni Kudus, setelah Komuni Kudus, sebelum Komuni Kudus, Tuhan itu berkarya sangat luar biasa, mau memberikan rahmatnya kepada kita semua yang rindu akan rahmat Tuhan. Dan hari ini diberi satu kekuatan lagi, kamu sudah bisa melakukan atau menikmati atau melakukan hidup kekal di bumi ini melalui Komuni Kudus. Karena dengan Komuni Kudus kita bersatu dengan Tuhan. Itulah pesan untuk bulan Agustus, hari terakhir, di mana kita perlu punya keinginan yang sungguh-sungguh, punya kerinduan, punya harapan untuk bersatu dengan Tuhan dalam Komuni Kudus. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu besok dengan tema yang baru, yaitu di bulan September kita akan bahas banyak tentang kehendak Allah. Kehendak Allah terhadap diri kita masing-masing. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengakhiri bulan Agustus ini dengan baik. Kami belajar daripada-Mu Tuhan untuk menggali rahmat-rahmat ilahi yang Kau berikan kepada kami melalui Suster Faustina. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan agar kami dimampukan untuk memulai hidup kekal kami di bumi ini pada saat kami menerima Komuni Kudus. Pada saat kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Pada saat ini memang kami belum bisa melakukannya, beberapa dari antara kami belum bisa melakukannya, tapi tumbuhkan rasa rindu untuk kami bersatu dengan Engkau. Engkau bertahta dalam diri kami, Engkau meraja dalam diri kami, dan pimpin kami Tuhan hari lepas hari, agar selalu ada dalam kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam rahmat-Mu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang butuh doa, agar mereka juga memperoleh jamahan-Mu Tuhan, dapat merasakan kerahiman-Mu, dan juga dikuatkan melalui apa yang kami baca, kami pelajari bersama-sama, agar teman-teman kami juga memperoleh banyak masukan, pencerahan, khususnya dalam menjalani hidup ini. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, mengelilingi
kepada